tentang aplikasi terjemah yang kita buat. Perkenalkan, nama saya Rizky Fauzia. Saya Iva Akila Cendeni. Saya Azizi Muhammad. Saya Meltiandri Fauzia. Kami dari kelas Informatika S1. Oke, di sini pertama kita akan menjelaskan tentang apa itu Meet Inventor. Jadi Meet Inventor itu adalah platform pemrograman visual berbasis web yang dikembangkan oleh Meet. Nah, platform ini digunakan untuk membuat aplikasi Android tanpa perlu ngoding. Terus cara kerjanya itu pertama menggunakan penyusunan blok logika seperti puzzle. Ini mana sih? Nah, di sini untuk membuat aplikasi. Lalu pemrograman membuat aplikasi, proses pembuatan aplikasi dilakukan tanpa harus menulis kode manual. Dan yang ketiga, aplikasi yang bisa digunakan, aplikasi yang dibuat bisa langsung diuji di HP melalui aplikasi pendamping yang bernama Meet i2 Combination. Habis itu kita lanjut. Pertama kita membuat akun dan project baru. Pertama kita pencet project, terus start new project. Tapi karena di sini sudah ada, di sini sudah ada namanya. Cancel dulu ya. Ini sudah terjemah suara, sudah ada kita tulis. Baru yang pertama, ini kita harus login dulu. Di sini kita sudah login. Habis itu langsung masuk start. Habis itu kita diarahkan ke pengembangan aplikasi. Nah, baru arahnya kayak gini nanti. Ini langsung aja nih. Habis itu yang kedua di sini ada blok juga. Nih, di sini kita udah susun. Di sini ada kontrol, logit, smart, text, list, dan macam-macam nanti akan dijelaskan. Nah, di blok ini untuk menyusun logika atau aksi dengan blok warna-warni. Nah, setiap komponen dari desainer ini punya blok pemrograman sendiri-sendiri. Nah, blok ini dipasang seperti puzzle untuk aplikasi berjalan sesuai keinginan. Meet App Inventor adalah platform pengembangan aplikasi berbasis blok yang memungkinkan pengguna untuk membuat aplikasi penerjemah sederhana tanpa perlu memahami kode pemrograman kompleks. Dalam aplikasi penerjemah ini, pengguna dapat memasukkan teks yang ingin diterjemahkan melalui kotak input teks. Setelah itu, pengguna dapat memilih bahasa tujuan dari daftar pilihan yang telah disediakan. Setelah memilih bahasa, pengguna dapat menekan tombol terjemah untuk memproses teks tersebut. Aplikasi akan mengirimkan teks ke layanan penerjemahan dan menampilkan hasilnya pada tampilan hasil terjemah di layar. Dengan struktur sederhana ini, aplikasi penerjemah ini dapat membantu pengguna dalam memahami teks dalam bahasa asing dengan cepat dan praktis. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tampilan translator app yang kami buat di Meet App Inventor. Jadi yang pertama, di sini ada judul translator app ini kami tulis di bagian screen 1 dan kami tulis di title. Selanjutnya di sini ada label 1, label 2, dan label 3. Nah, fungsinya untuk menampilkan teks sebagai nama aplikasi, juga untuk label 2 untuk memasukkan keterangan input yang memberikan instruksi atau informasi seperti silakan bicara ataupun masukkan teks. Dan label yang ketiga, keterangan output yang akan menampilkan hasil label ataupun hasil terjemah atau sejenisnya. Selanjutnya di sini ada button 1 yang kegunaannya tombol input suara yang ketika ditekan akan mengaktifkan speech recognizer 1 untuk menangkap suara pengguna dan mengubahnya menjadi teks. Selanjutnya di sini ada text box 1 yang dimana kolom input teks awal ataupun tempat menampilkan hasil dari suara yang dikenali, atau pengguna bisa mengetik langsung teks yang ingin diterjemahkan. Selanjutnya list speaker. List speaker ini kita gunakan untuk memilih bahasa yang akan diterjemahkan, yang nantinya akan diatur lagi di blok. Lalu di sini ada text box 2 untuk menampilkan hasil dari terjemahan yang ingin kita terjemahkan. Lalu ada button 2 yang dimana ketika kita akan mengklik tombol translate ini akan muncul translate dari bahasa yang kita inginkan. Selanjutnya di sini ada text to speech 1 yang dimana komponen suara output untuk membacakan hasil terjemahan yang akan muncul di text box 2 agar pengguna bisa mendengar terjemahannya.
Selanjutnya di sini ada speech recognizer 1 yang kegunaannya untuk merekam suara kita. Nah, yang terakhir di sini ada translator 1 yang dimana komponen ini untuk menerjemahkan yang menghubungkan aplikasi ke layanan API ataupun penerjemah seperti Google Translate. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari si blocks ini. Yang pertama, ini ada one list speaker before picking. Nah, ini itu berfungsi jika si list speaker ini tuh dipilih, dia akan membuat pilihan, yaitu ada English dan juga Japanese. Lalu ketika setelah si list speaker ini tuh dipilih, dia akan melakukan, misal kita memilih bahasa Inggris untuk ditranslatekan ke bahasa Inggris gitu. Nah, dia akan memanggil si translator 1 ini untuk mendapatkan translate-nya. Dan itu hasilnya akan masuk ke text box 1. Begitu juga dengan ini. Hanya bedanya di sini ketika kita memilih bahasa Jepang. Dan hasilnya juga sama akan masuk ke text box 1. Lalu di sini ada one speech recognizer after getting text. Nah, itu ketika si speech recognizer itu tuh mendapatkan teks, dia akan memasukkan ke text box 1 untuk mendapatkan hasilnya. Nah, di sini juga ada ketika si button 1 itu diklik, dia akan memanggil si speech recognizer-nya ini. Lalu ketika ada button 2 itu diklik, dia akan memanggil text to speech yang fungsinya itu agar teks yang sudah ditranslate itu bisa menghasilkan suara. Lalu ketika translator 1 itu sudah mendapatkan translation, dia akan memasukkan hasil tersebut di teks 2 untuk mendapatkan translation juga. Kita masuk ke ekspor aplikasi pengembangan lanjutan. Jadi cara membangun aplikasi menjadi pertama kita bangun aplikasi menjadi file APK. Pokoknya tuh caranya itu kita download dulu aplikasi di kita download install apa sih ini Meet ID-nya di laptop kita. Terus abis itu kita share ke bisa lewat via Google Drive atau WA, intinya bisa di-share. Terus itu kalau sudah, kita lanjut ke HP. Nah, di HP ini kita itu bakal ke HP itu kita masukkan fitur untuk menyimpan hasil terjemah sebelumnya. Habis itu kita bisa klik jadi nanti di Meet IT-nya itu kita bisa masuk ke blog. Nah, di blog ini kita bisa pilih nih apa sih nih yang muncul, kita pilih teks. Nah, di teks ini tuh gunanya untuk kita memilih dari, misalnya kita mau nerjemahin nih hello dari bahasa Inggris jadi halo ke bahasa Indonesia. Nah, itu kita tulis aja tuh English di sini, terus kita tambahin lagi di sininya. Misalnya ini kan mau diubah nih dari Inggris ke Jepang, jadi kita tulis aja Inggris sama Jepang. Nanti dia hasilnya di HP ketika ada kata hello bahasa Inggris, dia jadi kata hello-nya bahasa Jepang. Seperti itu. Nah, itu juga biasanya kita menggunakan bantuan aplikasi seperti Google Translate atau library bahasa. Ketika desain dan blog kita sudah dikerjakan, kita langsung menuju ke aplikasinya. Ketika kita ingin memasukkan teks yang ingin ditranslate, kita harus memilih bahasanya terlebih dahulu. Misalnya bahasanya bahasa Inggris, lalu kita masukkan yang ingin kita sampaikan. Seperti contohnya, saya suka makan buah. He like to eat fruits. Nih. He like to eat fruits. Nah, seperti contohnya lagi, saya suka pergi He like to eat jalan. fruits. He like to eat fruits. He like to go the way of the road. He like to go the way of the road. Nah, berarti aplikasi yang telah kita jalankan ini sudah berhasil. Kemudian kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu mudah dibuat dan dipelajari, gratis dan cepat dikembangkan, terus juga bisa disesuaikan dengan tampilannya dan mendukung banyak bahasa. Nah, kekurangannya itu
Yang pertama, butuh internet. Yang kedua, kualitas terjemahnya itu terbatas. Dan yang ketiga, desain UI-nya itu sederhana, terus nggak ada deteksi bahasa otomatis.